Karno sebagai api perjuangan yang terus menyala. Jadilah pemuda yang berpikir kritis. Mahasiswa sendiri ya, contoh-contoh banyak kayak misalkan kita selalu datang ke DPR RI mau apa, suara-suara kita nggak pernah dengar gitu. Oke. Melalui kegiatan ini saya berharap kita semua belajar Pancasila. Pantai indah yang berpasir putih, aku mendengar laut biru bergelora, ku melihat Indonesia. Pancasila. Yes, Pancasila tidak hanya sebagai sebagai semboyan saja, tapi Pancasila akan menjadi pedoman bagi kalian semua dalam kehidupan yang nyata, ya. Jadi nggak cuma hafal Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, betul? Ya, tapi benar-benar diejawantahkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Jangan sampai maksudnya istilahnya pecah belah ada, betul nggak? Tetap gotong royong antara teman-teman semua. Makanya ngomong itu salah pemimpin kita yang ada di zolim. Kalau kita percaya akan Pancasila dan diterapkan oleh pemimpin kita dan bisa mewariskan itu kepada masyarakat kita akan menghargai seluruh pekerjaan. Kalau setiap pekerjaan hal baik, kecuali dia melakukan hal-hal yang korup gitu ya, haram. Ramawati nanyain pertanyaan untuk narasumber Mas Ferdian, bagaimana cara merawat semangat nasionalisme jika perpolitikan yang terjadi sekarang membuat rakyat tidak percaya kepada pemerintah dan pemerintah sudah sewenang-wenang? Dan bangsa ini itu harus mencintai pemerintah betul. Poinnya adalah teman-teman mencintai bangsa itu tidak boleh tanpa syarat. Bahwa kemudian kita mencintai bangsa ini sepenuh hati, sepenuh jiwa, tapi nggak bertanpa syarat. Maksudnya apa nggak bertanpa syarat? Teman-teman juga boleh menuntut negara untuk menyediakan udara bersih, negara untuk menyediakan pendidikan yang murah, negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, BPJS yang lagi milih, yang nggak jutek ya nggak? Dan juga hal lain sebagainya. Jadi ketika sekarang tadi ada pertanyaan gimana terus merawat nasionalisme di tengah, saya juga di pemerintah begitu terus adalah punya keyakinan bahwa kita memang protes itu bentuk cinta. Ada sih lagi protes itu bentuk cinta. Kemarin misalnya soal zaman, jadi kita cinta lingkungan Indonesia. Protes itu juga bentuk cinta. Karena sayang. Kita balik lagi, ini terkait kata Bunda Cica. Nah, pertanyaannya adalah kita lihat sekarang daya beli masyarakat itu makin turun, angka PHK itu di mana-mana. Bahkan Jakarta sendiri, menurut Kemenaker itu udah mencatat 6.000 yang di PHK. Itu update terbaru. Nah, banyak anak muda nih juga makin susah cari kerja. Apakah kedepannya akan jadi Indonesia cemas atau Indonesia emas? Kita bicara DKI pasti akan jauh lebih memerlukan pendidikan, kesehatan gratis, betul? Nah itu yang juga kita sedang selalu awasi dan perjuangkan. Nah mudah-mudahan di saat kita semua ada di situ gitu loh, teruslah berani bersuara, teruslah menyuarakan ini, nggak usah takut. Ada yang misalnya gimana pun maksudnya ya monggo di tag kepada person orang-orang ini gitu loh, karena memang benar banyak banget ini maksudnya penjahat istilahnya gitu yang berkeliaran di mana-mana gitu ya, sehingga maksudnya masa depan kalian ya jelas di mana. Terima kasih Pak semuanya.
kita nanti terus bikin acara-acara yang lebih menarik lagi di sini ya. Merdeka! Merdeka! Ini yang kita harus lihat. Jangan dibayangkan. Pemikiran Bung Karno itu tidak untuk saat itu, gitu loh. Memang pada saat itu adalah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, gitu ya. Tapi pemikiran beliau itu sangat relevan dengan maksudnya keadaan sekarang juga. Kita harus berjuang dong untuk mencapai goal di Indonesia Emas itu, untuk mencapai goal kalau buat DKI kota global gitu ya. Hal-hal yang seperti itu kan harus ada apa ya? Ada dorongan terus gitu. Ini saya jujur awalnya nggak tahu sama sekali, tapi ada dari temen dikasih tahu, saya coba datang aja, siapa tahu seru kan, menarik juga dari konteks konsep dan pembahasannya. Untuk acara kali ini sih walaupun baru pertama tuh bener-bener enjoy banget, dan di sini kita bisa dapat banyak ilmu, terjawab semua apa yang jadi keresahan, dan kita bisa implementasikan Pancasila di masyarakat. Perlu banget diadain karena jujur aja generasi sekarang tuh kurang memahami apa itu nilai Pancasila, gimana caranya untuk kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari, dan acaranya juga bisa nambah temen, seru banget. Dan pesannya Bunda harus terus kolaboratif sama anak-anak zaman sekarang, harus terus menerima aspirasi dari kami, karena generasi kita tuh generasi yang benar-benar lagi cemas saat ini, dan dengan kehadiran Bunda itu memberikan harapan buat kami.